Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi tentang proses pembuatan aplikasi point of sale menggunakan bahasa Python dengan framework Kivy, didukung juga dengan framework KivyMD yang merupakan turunan atau material desain dari Kivy itu sendiri. Nah, seperti yang sudah terlihat ya, seperti yang sudah terlihat di sini bahwa kita sudah sampai tahap pembuatan desain untuk kasir point of sales-nya. Tapi kita sekarang pada tutorial kali ini ya kita bahas di ininya, di bagian kasirnya ini. Nah, biasanya kalau kasir itu kan user interface yang sering digunakan pada saat transaksi jual beli ya, karena nanti hubungannya dengan pelanggan. Nah, di situ tampilan UI-nya harus dibuat semudah mungkin, se-user friendly mungkin atau seramah mungkin bagi penggunanya, supaya proses transaksinya itu tidak menghambat aktivitas penginputan data. Nah, ini adalah hal yang mendasar namun sangat penting untuk dipikirkan. Nah, kita pertama tentu harus buat desain awal. Kita harus tahu dulu bahwa point of sale ini kan kedepannya selain dia bisa dipakai di laptop, PC atau layar yang memiliki inci lebih dari 10, juga dia harus capable di beberapa layar-layar yang kecil. Nah, kita harus pakai modul tambahan dari KivyMD dan Kivy, yaitu responsive layout. Ya, fungsinya yaitu untuk mengubah bentuk tampilan sesuai dengan ukuran layarnya gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, seperti yang terlihat ini ada user responsive. Nah, ini dalam pembuatan add view nanti. Nah, kita pakai ini ya, pakai tambahan use responsive yes. Nah, ini maksudnya tadi untuk mengubah tampilan. Oke ya, sekarang kita coba. Kita buat di terminal baru. Kita pakai modulnya ya, python min-m kvmd.tools.patterns.add view mvc, masuknya ke view. Oke, namanya cash register. Oke, use responsive yes. Oke, ya, ini sudah terbentuk ya. Kita cek di view-nya. Nah, ini udah ada cash registernya. Sekarang kita jalan ke hot reload-nya sudah ada. Oke, kita tinggal ubah di screen.py. Cash register itu urutannya di nomor pertama saja. Oke, kita ulang. Kita running. Ya, nah ini kita udah mulai bisa mendesain. Tapi di sini kita membuat view-nya nggak di folder utama cash register screen, tapi di komponen ini ya. Kenapa? Karena tadi dia ukuran layar itu mempengaruhi desainnya nanti, makanya dipisah tuh. Jadi ada tampilan desktop, mobile, and tablet. Nah, ini kalau dilihat di cash register screen
itu kita kalau buka di key-nya sama, tapi yang berbeda di Python-nya. Nah, di bahasa Python-nya dia mengimport tadi tampilan yang ada di komponen ini. Tuh, view, case register screen, masuk ke komponen ya. Lalu di dalamnya ada mobile screen view, tablet screen view, dan desktop screen view. Ini folder-folder yang ada di dalam komponen. Nah, ini gitu. Nah, di sini juga di case register screen view-nya juga dia sudah menginherit. Di sini di inherit ada yang buat mobile, tablet, dan desktop. Ini jadi ketika nanti kita rubah, kita geser misalnya, ukurannya kita geser, dia berpengaruh terhadap tampilan. Nah, yang pertama kita ingin misal di desktop view, berarti kita harus ubah di desktop view-nya. Platform, masuk ke platformnya, directory platform, lalu ke desktop screen. Nah, di key inilah kita bisa membuat desain untuk tampilan desktopnya. MD label text halo. Oke, kita save. Nah, ini dia tidak muncul di sini, tidak muncul di tampilan mobile, tapi dia muncul di tampilan desktop seperti itu ya. Jadi karena kita ingin tampilannya itu yang lebih utama di desktop, ya kita buat aja di sini. Nah, kita ingin seperti apa tampilannya? Yang paling umum itu biasanya dibagi dua. Yang satu untuk transaksi, yang sebelah kanan untuk produk listnya gitu. Jadi untuk melihat daftar listnya, kita bagi dua dulu saja. MD box layout kita bagi dua menjadi orientasinya vertikal dulu, lalu kita buat lagi yang horizontal. Oke, kita buat hello nya 2. Oke, kita lihat. Kita geser ke kanan. Oke, sudah terbentuk ya. Ini sudah terbagi dua, lalu kita beri lagi MD box layout. Orientation vertikal. Oke, kita lihat ya. Oke, dia sudah terpecah menjadi dua ya. Jadi dua bagian itu adalah saya ingin buat seperti tanda plus gitu. Nah, di sisi kiri ini tampilan dari nanti dia belanja apa aja. Di sini adalah nomornya, nomor-nomor untuk inputnya. Di sini adalah produk gitu. Oke ya, kita buat dulu. Di bawahnya itu MD grid. Oke, kita bikin 4 dan 5 ya. Kolomnya ada 4, row-nya ada 5. Kita buat seperti itu dulu. Lalu di sini ada button-nya. MKV button, MD raise button.
punch. Oke, ini hanya buat desainnya saja ya. Oke, ini di sebelah kanan, harusnya di sebelah kiri. Nah, harusnya di sini ya. Nah, tapi kan kita karena dia nanti akan bentuknya panjang ya, jadi kita nama aja ini grid. Nah, gitu supaya mudah. Lalu di sini kita beri grid add md grid layout. Oke. Dia perlu kelas ya. Dia perlu kelas. Seharusnya bisa juga enggak, tapi sepertinya bisa. Ya, bisa ya. Nah, ini sudah ada. Perlu ada 3 ditambah 4, 12, 15 lagi ya. 7 lagi. Kita perlu 7 lagi. Oke. Kita lihat tampilannya udah sesuai. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini kita supaya mudah nanti untuk melihatnya, kita kasih warna. Ini kita kasih warna aja. Canvas rectangle. Oke. Nah, jadi terlihat seperti ini ya desainnya, dan dia tidak nge-wrap atau nggak ngisi gitu kan. Nah, gimana caranya supaya ngisi? Tentu dikasih size hint ya untuk setiap buttonnya. Coba kita cek dulu. Oke, betul ya, kasih size hint. Oke, ini sudah semua. Itu tinggal kita desain aja. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 1, 2. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ada diskon, member, dan sebagainya. Nanti kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan fitur apa yang mau kita berikan di button itu. Oke, ini bagusnya kayak tabel sih, data tabel kayaknya oke. Ya, bentuknya tabel, dia akan ke bawah, ngelisnya ke bawah. Ketika diklik, dia akan ke bawah. Nge-scroll, tabelnya ada 2 nanti. Oke. Kita kalau gitu siapkan tuh buat tabelnya ya. Untuk pembuatan tabel itu bisa dilihat, untuk pembuatan tabel ya, bisa dilihat di sini. Kita tinggal tambahkan fitur ini. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba. Oke.
Jadi ketika kita buat tabel itu kita taruh script Python-nya itu yang ini ya, yang ada di dokumentasi di bagian desktop screen view-nya. Nah, di sini kita buat dulu initnya atau initialization-nya buat konstruksi atribut ya. Di sini di self di init ini di inherit ya, nanti menggunakan super ya, ini ada dalam script Python, dalam sintak Python memang cara inherit itu seperti ini. Lalu kita masukin self data underscore tables, sama yang di tabel di copy tadi yang ada di dokumentasi. Nah, ini ditambahkan importnya sesuai dengan kelas-kelas yang diperlukan. Ini ya. Oke. Kemudian kita harus buat objek property dulu, maksudnya nanti agar kita bisa mengakses, kita bisa menempatkan tabel ini sesuai dengan posisi yang ada di desain yang kita inginkan. Tentu dia kan harus ada di sini ya, di sini nih. Nah, ini kan dia ada di MD box layout. Nah, makanya di sini harus kasih objek propertinya dulu. Kita bikin ID-nya, namanya grid aja. Grid tabel. Oke, di sini kita kasih grid table sama dengan grid table. Maksudnya bahwa grid ini memiliki properti objek namanya grid table. Nah, jadi kita bisa akses nanti dari grid table ini, harap begitu. Nah, jadi di sininya sendiri di Python, file Python, jangan lupa untuk membuat grid table sebagai objek propertinya. Kita import dulu kelas propertinya, objek property, lalu kita deklarasikan ya, namanya tadi grid table equal to object property. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa akses itu apa, objek propertinya itu. Nah, kita coba saja Python main.py. Oke, ada kesalahan penulisan. Kita coba, kita running. Nah, ini kita self grid tabel. Nah, dia langsung ke grid object kan. Nah, kalau sudah sampai di grid object, berarti nanti kan kita mau masukin ke situ si tabelnya kan, ke grid yang tadi, atau di atasnya pun boleh. Nah, sekarang cara masukinnya tentu dengan add widget ya, dengan add widget. Oke, kita exit dulu. Oke, tadi kita salah menempatkan table sehingga terjadi kesalahan. Maka ternyata untuk membuat table itu berada di posisi sesuai dengan yang kita inginkan, ya tentu kita harus buatnya di box layout di bawah dari di grid dan di bawah dari MD box layout yang sebelah sini ya, yang ini. Nah, kenapa? Kalau saya naruhnya di grid table, dia udah penuh ya, karena grid layoutnya itu cuman diberi tadi 4x5 ya, 20 kolom dan 20 kotak lah ruang. Nah, kita harus buat lagi, berarti secara terpisah kita bikin lagi MD box layout, lalu diberi ID box table. Box table itu kita kaitkan ke yang parent desktop screen view. Box table sama dengan box table, lalu dideklarasikan di desktop screen view di script Python-nya box table sama dengan object property. Nah, dengan demikian baru bisa diakses ya. Nah, nanti tabelnya itu berada di posisi sesuai dengan yang kita inginkan ya, di sini. Nah, tinggal kita desainnya aja, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya, ini tampilannya.
Posisinya sudah ada setengah dari layout. Ini desainnya yang udah kita buat seperti ini ya. Oke. Baiklah, tutorial kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.